Teluk Jakarta tercemar kandungan parasetamol konsentrasi tinggi, khususnya di wilayah Kelurahan Angke, Jakarta Barat, dan Ancol di Jakarta Utara. Awalnya, kabar ini diketahui lewat buletin polusi laut oleh ScienceDirect.com dengan judul "Konsentrasi Tinggi Parasetamol dalam Limbah yang Mendominasi Perairan Teluk Jakarta, Indonesia". Kok bisa ya? Lalu bagaimana solusinya? Dan siapakah yang berhak bertanggung jawab atas hal ini? Ini akan kita bahas dalam Quick Insight. Belakangan rame soal perairan Teluk Jakarta yang tercemar kandungan parasetamol, obat dengan kategori pereda demam dan nyeri. Kadar konsentrasinya cukup tinggi, yaitu 610 nanogram per liter di perairan Angke dan 420 nanogram per liter di perairan Ancol. Fakta ini ditemukan oleh sejumlah peneliti dari beberapa negara, seperti Wulan Kowago, Zainal Arifin, George W.J. Olivier, dan Corina Kaysen, yang dimuat dalam ScienceDirect.com pada Agustus 2021. Para peneliti ini menganalisis sampel 4 lokasi di Teluk Jakarta, yaitu Angke, Ancol, Tanjung Priuk, Cilincing, dan Pantai Utara di Jawa Tengah. Salah satu peneliti dari Pusat Penelitian Oseanografi, Badan Riset dan Informasi Nasional Zainal Arifin menduga, parasetamol ini berasal dari masyarakat yang mengonsumsi obat secara berlebihan dan sistem pembuangan air dari rumah-rumah warga yang buruk. Ia mengatakan, wastewater treatment kita kurang baik, yang tidak bisa menyaring parasetamol itu. Kalau kita minum parasetamol berlebihan, itu akan terbuang melalui air seni dan feses kita, lalu masuk ke septic tank. Jadi pengelolaannya yang kurang bagus. Zainal juga ngasih contoh, salah satu warga di pesisir utara Jakarta, yang sistem pembuangannya langsung ke sungai tanpa proses penguraian yang baik. Menurutnya, ini bisa menjadi penyebab tingginya pencemaran parasetamol di Laut Jakarta. Kandungan parasetamol ini terbilang rendah dibandingkan dengan parasetamol yang biasa kita konsumsi dalam bentuk obat. Sehingga efek ke manusia juga rendah. Namun, ini perlu diteliti lebih lanjut. Sementara efek terhadap hewan bawah laut bisa menyebabkan atresia pada kerang betina dan pembengkakan seperti hasil penelitian Korea Selatan yang menyebut zooplankton terpapar parasetamol 40 nanogram per liter bisa menyebabkan stres pada hewan dan oksidatif stres. Terkait hal ini, Dirjen Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menyebut fenomena ini ada karena kebutuhan medis selama pandemi COVID yang berkaitan dengan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Pihaknya bekerja sama dengan KLHK mengkaji pengolahan limbah B3 tersebut supaya limbah medis itu nggak sembarangan dibuang ke laut, tapi diproses dulu melalui insenerator di rumah sakit. Ia juga mendesak Pemprov DKI melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk menuntaskan permasalahan ini. Saat ini, DLH DKI tengah meneliti lebih lanjut soal sumber parasetamol itu, menggunakan 38 parameter yang baku mutunya diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun kontaminan parasetamol nggak diatur secara spesifik di sana. Menurut PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Syarifuddin, hasil uji sampel air itu keluar dalam 2 minggu. Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, akan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang terbukti sengaja membuang limbah ke Teluk Jakarta. Nah, bagaimana pendapat kamu tentang hal ini? Benar nggak sih sanksi yang ditegakkan bagi pelaku pencemaran? Tulis komentarmu di bawah. Dan jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe for more videos from Berita 1.